Urutan manasik haji. Yang pertama ialah melakukan ihram. Ihram adalah hal yang utama dalam urutan manasik haji. Ihram merupakan rukun haji yang wajib dilakukan dan dipenuhi, yaitu dengan memakai pakaian serba putih tanpa jahitan bagi laki-laki dan menutup seluruh aurat kecuali wajah dan telapak tangan bagi perempuan. Sebelum ihram, calon jamaah haji juga dianjurkan untuk mandi dan berwudu, memotong kuku, memotong kumis, dan memotong bulu ketiak dan kemaluan. Waktu pelaksanaannya dimulai pada bulan Syawal hingga tanggal 9 Dzulhijjah. Urutan manasik haji juga diikuti dengan membaca niat ihram haji. Yang kedua ialah wukuf di Arafah. Urutan manasik haji berikutnya adalah wukuf di Arafah dengan rentang waktu dimulai pada waktu duhur, tanggal 9 sampai 10 Dzulhijjah. Calon jamaah haji akan melaksanakan wukuf di siang hari hingga setelah maghrib atau malam hari menjelang subuh. Di waktu wukuf ini, jamaah haji dianjurkan memperbanyak doa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ialah tawaf di ifadah. Urutan manasik haji berikutnya dilanjutkan dengan bertolak menuju area Ka'bah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Jamaah haji perlu membaca niat terlebih dahulu dan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali sambil membaca talbiyah. Ketika membaca talbiyah, jamaah laki-laki disarankan bersuara nyaring, sementara perempuan disarankan lirih. Pelaksanaan tawaf ifadah dimulai pada tengah malam tanggal 10 Dzulhijjah hingga kapan saja, namun lebih utama dilaksanakan pada hari-hari tasyrik. Yang keempat ialah sa'i. Sa'i menjadi urutan manasik haji setelah calon jamaah haji melaksanakan tawaf ifadah. Sa'i dilakukan dengan berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Sa'i ini dimulai dengan membaca niat, lalu dari Bukit Sofa menuju lampu hijau pertama dengan berjalan kaki biasa. Dari lampu hijau pertama ke lampu hijau yang kedua, calon jamaah haji akan berlari-lari kecil hingga menuju Bukit Marwah dengan berjalan kaki. Dalam urutan manasik haji, perjalanan sa'i sendiri dilakukan sebanyak 7 kali bolak-balik antara bukit yang satu dan diakhiri di bukit yang Marwah. Yang kelima ialah mabit di Musdalifah. Mabit atau menginap di Musdalifah adalah urutan manasik haji yang berikutnya, yang dimulai setelah waktu maghrib hingga terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah itu, jamaah haji dapat meninggalkan Musdalifah ketika masa mabit sudah lewat tengah malam. Selama pelaksanaan mabit, jamaah haji dapat mengumpulkan kerikil sebanyak 49 butir atau 70 butir, dan kerikil itulah yang nantinya digunakan untuk melempar jumrah. Yang keenam ialah melempar jumrah Aqabah. Urutan manasik haji berikutnya adalah melempar jumrah Aqabah sebanyak 7 kali. Pelaksanaannya adalah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Saat pelaksanaannya, jamaah haji tidak boleh melempar 7 kerikil sekaligus, akan tapi melemparnya satu persatu. Yang ketujuh yaitu mencukur rambut. Setelah melempar jumrah Aqabah, sahabat akan melaksanakan cukur rambut minimal 3 helai. Jamaah haji juga diperbolehkan jika ingin menggunduli rambutnya. Yang ke-8, melempar 3 jumrah. Urutan manasik haji berikutnya adalah melempar 3 jumrah pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Terdapat 3 lokasi, yaitu Jumrah Ula dekat arah Hara Tulisan, Jumrah Wusta yang berada di antara lokasi Jumrah Ula dan Jumrah Aqabah, dan Jumrah Aqabah yang berada di perbatasan Mina dan Mekah. Prosesi melempar batu ketiga lokasi jumrah itu harus berurutan, karena jamaah haji wajib melakukan dari awal. Jika tidak mengikuti urutan tersebut, sementara bila jamaah sakit, maka lempar jumrah bisa diwakilkan dengan syarat masih berada pada hari tasyrik. Yang ke-9 yaitu mabit di Mina. Mabit di Mina adalah urutan manasik haji berikutnya pada malam 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Jika melempar 3 jumrah sudah dilakukan, maka boleh untuk meninggalkan Mina atau nafar, baik nafar awal maupun nafar sani. Nafar awal adalah menginap selama 2 malam di Mina, sementara nafar sani bermalam selama 3 malam di Mina. Yang ke-10, tawaf wada. Urutan manasik haji berikutnya adalah tawaf wada atau tawaf perpisahan.
yang dilakukan saat jamaah akan meninggalkan kota suci Mekah. Jamaah tidak diperkenakan menginap lagi di hotel setelah tawaf wada, kecuali untuk menunggu bus dan mengambil barang-barang. Jika jamaah perempuan sakit atau haid, jamaah tidak wajib melaksanakan tawaf wada dan tidak dikenai denda. Yang ke-11 yaitu tahallul. Urutan manasik haji yang terakhir adalah tahallul. Bila semua prosesi dari awal sudah dilaksanakan, tahallul ini berarti seorang jemaah haji sudah terbebas dari ihramnya. Tahallul terbagi menjadi tahallul pertama dan kedua. Tahallul pertama menandakan jamaah haji sudah melaksanakan 3 macam urutan haji seperti melempar jumrah aqobah dan mencukur rambut. Kedua, saat jamaah haji sudah melaksanakan tawaf ifadah, sa'i dan mencukur rambut. Ketiga, jamaah haji sudah melaksanakan tawaf ifadah, sa'i dan melempar jumrah aqobah. Sementara tahallul kedua dilakukan ketika jamaah haji sudah melakukan 3 urutan haji seperti melempar jumrah aqobah, cukur rambut, tawaf ifadah dan sa'i. Itulah urutan manasik haji dan beberapa hal yang perlu diketahui mengenai perbekalan jamaah haji sebelum melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Sekian.